gengs, jadi hari ini kita bakalan review dua Malkis Abon ya, dari brand besar, yaitu dari Roma dan dari Kongguan. Oke, ini aku belinya di Alfamart. Tapi disclaimer dulu ya, kalau misalnya aku tuh nggak bakalan menyimpulkan mana yang lebih enak dibandingkan dua brand tersebut ya. Dari antara dua brand tersebut mana yang lebih enak, aku nggak bakalan menyimpulkan seperti itu, tapi aku bakalan menyimpulkan bagaimana perasaan ketika kita makan Malkis tersebut, apa perbedaan dari brand yang satu dengan brand yang lain. Oke, jadi untuk menentukan mana yang lebih enak itu tergantung selera kalian. Jadi kalian bisa coba sendiri untuk membuktikan ya mana yang lebih enak gitu. Aku udah ada dua barangnya. Aku beli di Alpha Gift ya, by Alfamart, dari aplikasinya. Kita lihat ya. Nih. Nah, tulis. Aku suka kantongnya. Ini bisa jadi tempat sampah, kantong sampah. Kita ada dari Malkis Abon dari Roma, Malkis Abon dari Kongguan. Oke. Jadi kita mau lihat ya, dari kedua Malkis ini beratnya 125 gram, harganya 11.900 tanpa promo ya. Emang harganya 11.900 di Alfamart. Oke. Dan ini berapa ya harganya Roma ini? Beratnya 105 gram kalau nggak salah. Nanti aku ada tampilannya di sini ya, beratnya 105 gram, harganya 10.000 berapa gitu ya. Dan tanpa promo, ini aku belinya ada promo, jadi 6.000 sekian gitu. Nanti ada tampilannya di sini. Oke, bisa kita lihat kalau tanpa promo ya. Kedua brand ini, Roma Malkis Abon ini lebih mahal ya dibandingkan dengan Kongguan. Kita bakalan coba ya, apa perbedaan dari kedua Malkis ini. Oke? Nah, kita jauhin kayak gini ya. Ini kita bakal buka dulu. Pertama kita buka dari Kongguan. Kayaknya Malkis Abon yang pertama kali aku makan itu dari Kongguan deh ya. Soalnya ketika aku lihat ini kan packaging baru. Yang waktu packaging lama itu, kemasan lamanya itu, aku tahu, aku pernah makannya gitu. Pertama kalinya aku makan dari Kongguan. Terus karena banyak yang dijualnya itu Roma ya, yang beredaran di pasar, aku juga sering makan Roma gitu loh. Apalagi yang renteng-rentengan gitu kan, suka jajan juga gitu, suka. Kita coba dulu dari Kongguan dulu, yang lebih murah tapi isinya lebih banyak. Beratnya lebih berat ya, beratnya lebih berat. Buka dulu, kita buka yang rapi. Di samping tuh mudah banget dia bukanya. Robek. Oke guys, jadi perbedaannya adalah aku bisa nebak perbedaannya. Sekarang kita buka yang Roma Malkis dulu. Untuk Malkis rasa abon yang dari Kongguan ini tuh nggak ada plastiknya gitu, kayak gini, kayak Roma gini guys. Kalau Roma kan kayak gini nih ada nih. Tapi kalau misalnya Malkis dari Kongguan ini di kantongnya aja gitu. Nanti kita ambil piring dulu ya. Malkis Abon dari Roma kita nggak usah taruh di piring ya, karena udah rapi ada di sini. Sekarang kita pakai aja yang taruh piring. Udah ancur bagian depannya guys, jadi ini taruh depannya aja gini. Ini kayak gini aja guys, long gini aja nih. Kita keluarin dikit aja. Aku suka Malkis dari Kongguan itu ya, yang biasanya yang cuma ada gula-gulanya aja gitu ya. Itu enak banget gitu, enak banget yang warna hijau gitu kan. Ini ya kita bisa lihat ya bedanya. Kita ambil satu dan coba kalian tebak mana yang dari Roma dan mana yang dari Kongguan. Oke lah, pasti kalian tahu lah, yang sering makan Roma yang kayak gini pasti bentukannya. Ini dari Kongguan. So kita lihat ya, warnanya dari Kongguan ini dia lebih apa ya, kayak ada
hasil panggangannya gitu, gelap-gelapan kayak gitu. Tapi kalau Roma ini lebih bersih kelihatannya. Aku malah lebih fokus ke wangi abonnya gitu, sapi-sapi gitu. Kalau dari Kongguan ini wanginya ada, wangi dari abonnya tuh ada, tapi lebih dominan kayak bau smokinya gitu loh, bau yang bener-bener malkis yang dipanggang gitu. Nah, bener-bener kayak ya bisa kalian lihat lah ya, warnanya ini lebih gelap nih, ini lebih bersih gitu lah. Pertama sebelum kita makan kita mau hitung dulu berapa isi dalam packnya ini. Walaupun kita bisa lihat ya, ini kan isinya sudah berjajar rapi seperti ini dan lebih kecil dari Kongguan. Mungkin isinya sama, tapi karena ukurannya beda, jadi beratnya juga beda. Kita coba dulu ya. Kita hitung yang lebih mudah dulu, yaitu dari Roma. Roma ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isinya 16 ya. Coba dari Kongguan ini 1 ya, bisa dihitung yang juga 1, 2, 3. Ini mau dibuang lagi ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Udah hancur nih. Nah, jadi kita hitung yang dulu. 14 ya, 15. 16 ya, sama-sama 16, tapi memang ukuran dari Kongguan ini kan lebih besar, jadi dia juga lebih berat. Oke? Nah ya guys, ya bisa kita simpulkan tadi ini sama-sama isinya 16. Tapi memang karena Kongguan ini dia lebih besar ukurannya, jadi dia lebih berat nih dibandingkan Roma. Oke? Dari kedua ini memang punya ciri khasnya masing-masing ya. Apalagi dari Kongguan ini bener-bener nih, bisa dibilang kalau misalnya Kongguan ini bener-bener kayak dipanggang yang bener-bener kena api bara-bara gitu loh, ya nggak sih guys? Karena dia bener-bener ada bau smoky-smokinya, kayak bener-bener ada bekas bakaran gitu. Lihat hitamnya lebih gelap gitu ya, lebih gelap. Terus ini dia lebih light, bener-bener kayak cuman di, kalau ibaratnya kalau kita masak tuh cuman di air fryer aja gitu, kayak cuman, atau di kita oven listrik gitu ya. Nggak tahu aku bedanya gimana, pokoknya ini bener-bener kayak punya wangi khas banget, wangi yang dibakar terus juga ada sapi-sapinya gitu. Yang bisa kita lihat ya, ini gulanya, gula dari Kongguan ini dia bisa kita lihat ya, dia lebih kasar-kasar, dan ini juga kasar, dari Roma juga kasar, tapi bisa dibilang lebih halus dan dia lebih menempel loh. Ini dia lebih menempel, kalau bisa dibilang nih, bisa lebih menempel, kayak lebih kokoh gitu, lebih kokoh aja gitu. Tapi kalau gula dari Kongguan dia itu lebih cepat runtuh, mungkin karena dia lebih kasar-kasar gitu ya. Oke, mari kita coba dulu. Dari mana dulu? Kita coba dari Kongguan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Aku merasa bentar, mungkin baru sekali digigit ya. Tipis banget guys, abonnya itu rasanya kayak tipis banget. Yang aku rasakan itu cuman kayak malkisnya itu sama gulanya dikit gitu, ada manis-manisnya dikit, tidak begitu gurih. Mungkin gurihnya itu hanya dari malkisnya aja gitu yang aku rasain ya. Coba kita jilat bagian depannya aja. Minim banget gitu. Berasa, abonnya berasa, tapi gimana ya, menurutku kurang aja.
tapi makisnya tuh enak, renyah. Jujur dari abonnya kurang berasa menurut aku. Aku lebih dominan di wangi dari malkisnya gitu. Dan ada sedikit manis dari gulanya. Kayak gini. Warnanya agak gelap seperti ini ya guys. Dia tetap biasanya gitu. Enggak apa ya, tidak pahit gitu. Enak. Next, kita minum dulu biar apa ya? Biar rasa dari kongguannya itu nggak nempel lagi. Oke, next kita lanjut ke aroma malkis. Masih ada rasanya sih. Aroma malkis abon. Tampilannya ya guys, bisa dibilang ini lebih good looking ya di tampilannya. Tapi aku ngerasa wangi sapinya tuh bener-bener kerasa gitu, wangi abon-abonnya tuh bener-bener kerasa. Coba kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang aku rasain ada rasa bawang-bawangnya gitu guys. Beneran, abon pakai bawang nggak sih? Ya. Ada aroma sapi tapi sedikit. Lebih pekat itu tuh bawang. Aku nggak tahu bawangnya tuh dari bumbunya atau dari malkisnya, pasti dari bumbunya gitu ya, bubuk-bubuknya yang di atas ini. Terus dan aku merasa ini lebih manis dibandingkan ini. Mungkin karena gulanya itu bener-bener nempel, nggak berjatuhan gitu, aman jadi. Dan aku ngerasa kayak ngabisin satu aroma malkis abon ini beneran cepet banget guys. Karena dia ukurannya lebih kecil juga kan. Bisa kalian lihat ya, gulanya benar-benar nempel. Aku ngerasa lebih berasa di gulanya. Mungkin abon sapi itu cuman kayak perisa-perisa aja. Kalau di Jepang kan ini gambar makanannya itu sama dengan makanannya. Coba kita coba. Beda. Nggak bisa. Ya gambar aja guys. Ini tempelkan di sini. Ini tempelkan di sini. Sama. Seru sih kalau kita coba makan makanan Jepang ya kali ya. Itu tadi aku udah nyobain dari malkis abon dari Kongguan dan malkis abon dari rumah. Jadi kesimpulannya ini tuh sama-sama enak, tapi tadi kalian bisa lihat aja ya perbedaannya dari ukurannya, dari wanginya. Dan ini tuh bener-bener nggak ada bau bawang, dan ini kayak apa ya, aku jelasin kayak masih bingung aku mendeskripsikannya tuh. Kok tiba-tiba ini jadi bau bawang ya? Mungkin karena aku habis makan loma. Oke. Enggak ya.
Sebenarnya bubuknya ini beneran sedikit dan aduh, dan ininya juga gulanya menempel. Mungkin kalau misalnya dibuat lebih gurih, aku pernah makan itu bener-bener di waktu tahun berapa ya, bener-bener gurih banget, abonnya bener-bener tebel banget ya. Jadi balance, ada asin, ada manis, ada gurih-gurih dan wanginya tuh enak banget. Aku nggak tahu itu dari Roma atau dari Kongguan, tapi sekarang mungkin karena inflasi ya, mau tetap harganya sama, tapi ya tadi ada bahannya yang dikurangin. Menurutku lebih baik harganya dinaikkan, tetapi rasanya tetap sama dibandingkan dengan yang kayak gini loh guys. Ini benar-benar tidak mencerminkan makanan yang aku makan waktu kapan ya? Waktu SMP, SMA aku makan. Coba kalian bayangin ya, di tahun berapa itu, mungkin 6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ini tuh bener-bener full banget ya guys ya. Kalau nggak salah di dalam kantongnya itu, yang bungkusannya itu tuh isinya 3, isinya 4 apa? Isinya 4.000 gitu kan ya. Tebel, bubuknya itu tebel, berasa banget abonnya. Kayaknya dari kedua brand ini juga udah mengurangin biaya produksi agar tetap bisa dijual, menekankan harga pasar gitu ya. Itu aja penilaian aku. Mungkin kalian bisa nilai sendiri dari kedua brand ini mana yang lebih enak, kalian bisa coba. Tapi menurut aku ya tadi ada pengurangan sedikit ya, agak dibilang kecewa ya nggak masalah ya, karena harganya memang masih murah gitu loh guys. Jadi nggak terlalu bisa dibilang kecewa, kecuali harganya udah mahal, tapi ini masih tergolong murah lah ya guys. Ya udah, itu aja, sampai sini aja videonya. Nanti kita bakalan bahas lagi makan makanan yang lain ya, antara brand yang satu sama brand yang lain. Tapi disclaimer, ini tidak mau menjatuhkan produknya, jadi aku tidak menilai dari kedua brand ini mana yang lebih enak, tapi aku hanya menyimpulkan perbedaan dari kedua brand. Jadi kalian bisa mencobanya sendiri dan kalian bisa menilainya sendiri mana yang menurut kalian lebih enak. Bye. Dah, sampai sini dulu. See you, bye bye.